Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul bersikap dengan benar. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, ketika Paulus menunjukkan ciri-ciri kehidupan dunia akhir zaman, salah satu ciri gairah atau spirit manusia pada zaman akhir itu adalah menjadi hamba uang. Dari hal ini sangatlah jelas bahwa cinta uang yang firman Tuhan katakan sebagai akar segala kejahatan harus dibahas secara mendalam dan tepat. Kita harus merenungkan, memahaminya, saudaraku. Kata cinta uang dalam teks aslinya adalah philarguria. Philarguria ini gabungan dua kata, philar dan guria. Philar berasal dari kata phileo yang artinya bersahabat. Bukan sekedar berteman, saudara. Bersahabat. Adapun guria berarti uang. Kalau saya bandingkan dengan kata teman, kalau teman dalam bahasa Yunaninya hetairos. Kalau philar, phileo, philos itu sahabat. Jadi philarguria berarti bersahabat dengan uang. Hal ini menunjukkan kedekatan dan keterikatan seseorang dengan uang. Cinta uang artinya keadaan hati yang merasa tidak bahagia jika tidak memiliki uang dalam jumlah tertentu yang diharapkan dapat membahagiakan dirinya. Orang seperti ini akan selalu mengharapkan dan berusaha memiliki uang dalam jumlah yang lebih banyak untuk memenuhi segala keinginannya. Tentu keinginannya itu membeli sesuatu atau memperoleh sesuatu. Kalau sudah demikian, saudaraku, orang itu menjadi rusak karena banyak orang tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ia menganggap semua yang diingini itu sebagai kebutuhan. Nah, saudaraku sekalian, sebenarnya bukan uang itu sendiri yang dicintai, tapi segala sesuatu dalam dunia ini. Dari barang, mobil, rumah, perhiasan, barang branded dan lain sebagainya, kepuasan daging, kedudukan dan kehormatan yang dapat diraih dengan uang. Tentu semua itu diharapkan dapat membahagiakan hidupnya. Dengan demikian orang seperti ini hidupnya bergantung pada kekayaan, saudara. Karena uang seseorang bisa membunuh, menipu, berkhianat, tidak setia kepada pasangan hidupnya, melanggar sumpah jabatan, korupsi, serakah, egois, sewenang-wenang terhadap sesama, kejam, membangkitkan perang, konflik, merusak ekosistem bumi, angkuh, lupa diri, berkhianat terhadap atasan, terhadap sesama, membangkitkan nafsu berkuasa, dan parah kalau sampai tingkat mengkhianati Tuhan dan lain sebagainya. Orang yang bersahabat dengan uang atau cinta uang pasti jahat. Pasti jahat, saudaraku. Tuhan tidak akan berjalan dengan orang seperti ini. Orang yang tidak benar mengenai keuangan, yang sama dengan apa yang dikalimatkan Alkitab sebagai yang tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, tidak akan pernah mengerti kebenaran. Di dalam Lukas 16 ayat 11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Sebenarnya kalimat harta yang sesungguhnya itu alitenon. Ini berarti kebenaran. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, artinya jikalau sikapmu terhadap uang, terhadap harta masih salah, kamu tidak akan dipercayai mengenal kebenaran. Alitenon. Kata alitenon berkaitan dengan aletheia,
di mana Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan alitenon, kebenaran. Jadi kalau seseorang cinta uang, maka ia tidak dapat mengenal kebenaran. Dengan demikian, orang yang tidak benar mengenai uang tidak akan pernah dimerdekakan dari dosa. Mengapa? Sebab Tuhan berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kalau orang tidak mengenal kebenaran karena cinta uang, ia tidak pernah merdeka. Jadi orang yang masih cinta uang, orang yang terikat dengan kekayaan dunia, tidak mungkin bisa dimerdekakan dari dosa. Dosa dalam teks aslinya di sini hamartia, yang artinya tidak mengenai sasaran atau meleset. Jadi orang yang masih mencintai dunia tidak mungkin mencapai kesempurnaan. Mau diapain juga tidak mungkin. Nah, kata hamartia yang artinya meleset ini artinya tidak bisa mencapai kesempurnaan seperti Bapa. Tidak mungkin bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Tidak mungkin bisa mencapai keselamatan. Keselamatan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Orang yang cinta uang pasti tidak mengalami keselamatan, sebab hanya kebenaran yang memerdekakan. Dengan demikian, orang yang tidak memiliki sikap yang benar terhadap uang tidak dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula. Akan selalu meleset. Memang orang-orang itu tidak menjadi jahat, tidak menjadi biadab. Mereka memang masih bisa menjadi orang baik dan santun di mata masyarakat. Tetapi ia tidak pernah bisa hidup dalam ketepatan sesuai dengan kehendak Allah. Padahal sudah tahu panggilan orang percaya, sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Tuhan Yesus, artinya segala sesuatu yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan kita harus melepaskan diri dari segala milik agar layak menjadi muridnya. Melepaskan diri dari segala milik berarti juga terlepas dari belenggu cinta uang. Orang yang masih terikat dengan percintaan uang tidak akan dapat berubah dari kodrat manusia ke kodrat ilahi. Bisa dimengerti kalau orang muda yang kaya dalam Matius pasal 19, walau sungguh-sungguh bermaksud mengikut Tuhan Yesus untuk memiliki hidup kekal, menjadi gagal. Kenapa? Karena hatinya telah terpasung, terikat oleh kekayaannya. Akhirnya orang muda tersebut memilih dunia daripada mengikut Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus bersikap benar terhadap uang agar kita tidak terjebak dalam cinta akan uang. Sikap yang benar adalah menjadikan kekayaan atau uang untuk bersahabat dengan Tuhan. Bukan bersahabat dengan uang menggunakan Tuhan, tapi bersahabat dengan Tuhan menggunakan uang atau harta kita. Kita mengikatkan diri dengan Tuhan atau bersahabat dengan Tuhan menggunakan uang atau mamon atau kekayaan dunia. Bukan sebaliknya. Jadi kalau kita bekerja mencari uang semata-mata karena kita mau melayani Tuhan, bukan karena rumah besar, bukan karena untuk mobil bagus, uang menjadi sarana yang luar biasa untuk memenuhi rencana Allah. Kenyataan dalam hidup ini, uang sudah menjadi segala-galanya bagi hampir semua orang, saudaraku. Kita harus menentang keras filosofi cinta uang ini dalam kehidupan kita pribadi, dalam gereja Tuhan. Kita sendiri harus melepaskan diri dari ikatan cinta uang. Seberat atau sesulit apapun usaha tersebut, tidak terlepas dari belenggu cinta uang berarti membawa diri kepada kegagalan mengalami dan memiliki keselamatan. Inilah yang disebut sebagai dosa materialisme. Seseorang yang materialistis tidak akan dapat menantang zaman. Tidak akan dapat menantang zaman ini. Sebab ia sendiri adalah bagian dari zaman ini. Perhatikan ini, saudaraku. Kiranya kebenaran ini membangunkan kita, memberkati kita. Sola Gracia.